Ikhwani rahimakumullah. Tentunya dalam menjalani hidup itu bukan untuk dipikiri tapi dijalani. Bukan berarti kemudian mulus. Dalam menjalani hidup, namanya juga manusia. Menjalani hidup pasti ada musuh. Nggak mungkin nggak punya musuh. Lantas siapa musuhnya? Jangan salah. Jangan menganggap manusia itu musuh. Karena manusia itu semuanya bersaudara. Semuanya kalau ditanya, kamu anak cucu siapa? Kami Bani Adam, anak cucu Adam. Semuanya saudara. Ya, manusia itu semuanya bersaudara. Memang tingkat persaudaraannya beda-beda. Tapi pada aslinya semua manusia bersaudara. Musuhnya manusia itu adalah siapa? Ya, wahfadil qalba an yulima bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Pertama setan, kedua nafsu, yang ketiga hawa alias ego, yang keempat daniyah, dunia. Itu musuhnya manusia. Setan, nafsu, hawa, dunia. Setan jelas, gak kelihatan. Kadang-kadang setannya juga menjelma jadi manusia, betul-betul menjelma jadi manusia. Kadang-kadang, dan itu sering, setannya menggunakan manusia, masuk dalam tubuhnya manusia, berbicara sebagai manusia, bertindak sebagai manusia, menulis sebagai manusia, padahal semua itu setan yang melakukannya, setan yang mengontrolnya, setan yang berbuatnya. Itu musuh yang pertama. Kemudian nafsu. Nafsu itu adalah kendaraan. Karena nafsu adalah keinginan. Kalau nggak punya nafsu, bahaya. Nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu minum, nggak punya nafsu hidup, repot tuh. Jadinya putus asa. Nafsu itu untuk dikendalikan. Dia kendaraan, dikendalikan. Kalau nafsu dituruti, jadi musuh. Makan, pengen makan. Makan terus, jadi musuh, jadi penyakit. Ya. Kemudian nafsu-nafsu yang lain. Kalau diturutin, jadi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikendalikan. Hawa. Wah, ini hawa ini kendaraan iblis terbesar. Karena sifatnya sifat turunan iblis. Apa itu? Ego. Tidak mau dikalahkan. Ya, hawa itu ego. Tidak mau dikalahkan. Maunya menang sendiri. Itu ego. Nah, makanya iblis dilaknat karena dia punya ego yang besar. Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau. Karena itu iblis diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Dibuang dari rahmatnya Allah Ta'ala. Nggak dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Karena itu dikatakan iblis dilaknat. Kenapa? Karena dengan egonya dia nggak mau sujud, dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sombongnya itu dengan tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini ego. Nah, kalau kita jadi muslim jangan dikendalikan ego. Nggak mau dikalahkan. Jadikan ego kita tuh ego yang baik. Ya, saya kalau baca Al-Quran nggak mau ada yang mengalahkan saya ini. Saya mau paling hebat sendiri baca Al-Qurannya. Tapi kalau ada yang mengalahkan senang, alhamdulillah ya. Ternyata dia lebih hebat dari saya. Jangan sampai egonya ego yang negatif, nggak mau dikalahkan. Misal, biasa ngurusin masjid. Masjid sebelah kok dengar ngundang ustadznya ustadz nasional yang jamaahnya banyak. Masjid kita ngundang ustadz itu, ustadznya nggak mau datang. Egonya muncul, nggak mau dikalahkan. Buat segala macam cara. Kalau di tempat saya nggak bisa, di tempat dia juga harus nggak bisa. Ya, akhirnya membuat berbagai fitnah. Gimana caranya biar pengajiannya batal? Ini ego yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Di kantor, ya, nggak mau dikalahkan jabatannya dengan kawan-kawannya. Dengar kok ada satu kawannya naik pangkat, mau diletakkan di jabatan yang lebih tinggi. Wah, tidak mau dikalahkan dia, nih muncul egonya. Terus gimana caranya? Dia cari kelemahan kawannya itu, kemudian dia fitnah gimana caranya, yang penting biar namanya jatuh. Ini namanya ego. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dunia. Masya Allah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ini tidak boleh ada dalam hati kita. Mau istri, mau anak, mau suami, ya, siapapun selain Allah nggak boleh ada dalam hati. Bolehnya masuk hati harus lewat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus bismillah, harus ada Allahnya. Anak ada dalam hati karena Allah. Mencintainya karena Allah. Menyayanginya karena Allah. Makanya begitu anaknya nggak mau sholat, orang tuanya harus marah. Ya, orang tua harus marah. Nah, itu namanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasangan hidup, istri. Istri kalau menghalangi suami untuk bekti sama orang tuanya, suaminya harus marah. Nggak bisa, saya tidak bisa mencintaimu mirip orang tua saya. Apalagi lebih. Mirip saja nggak bisa. Nomor satu, cinta saya harus orang tua saya. Begitu Allah saya ngajarin saya.
Begitu Allah saya perintahkan saya. Masukkan istri ke dalam hati juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan boleh masuk dalam hati kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau cari nafkah. Pekerjaan ini penting untuk berikan nafkah kepada keluarga saya yang halal. Tapi karena Allah, nggak takut kehilangan pekerjaan. Oh, karena Allah kok. Ya kalau emang dia harus hilang, nanti kan Allah akan mendatangkan yang lain pekerjaannya. Ya Allah akan kasih yang lain. Semua dikembalikan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau udah punya seperti itu, menghadapi manusia model apapun, hidup untuk dijalani. Ketemu yang seperti apapun, yang penting pasang niat yang baik, pasang niat yang besar, kemudian jalani tanpa harus difikiri. Nanti gimana ya? Kira-kira saya bisa dapat rezeki besar nggak ya? Kira-kira nanti saya dipecat nggak ya? Nanti lagi yang dibicarakan. Nggak usah bahas nanti, sekarang kamu syukuri, sekarang kamu nikmati. Habib, Ustadz, Kiai, sekarang saya jadi pengangguran, barusan di PHK. Salah, kamu bukan pengangguran. Tapi kamu dipindahkan dari satu lapangan pekerjaan ke banyak lapangan pekerjaan yang lain. Tadinya kamu cuma kerja di satu kantor, sekarang kamu di PHK, berarti kamu punya kantor unlimited. Karena kamu bisa buat kantor model apapun. Yang jadi masalah, kamu mau nggak? Ya, kamu mau atau tidak? Kamu menganggap dirimu pengangguran atau dirimu adalah orang yang punya kesempatan kerja lebih besar? Terserah, itu pola pikir kita masing-masing. Mau mikir yang benar atau mikir yang salah. Kalau udah bisa gitu, enak itu. Dimanapun kita hidup, yang ada adalah asyik. Karena orang yang syukur itu nggak akan berada dalam sengsara. Orang yang syukur selalu dalam nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat. Ikhwani rahimakumullah. Nah, merdeka. Ya itulah orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu seperti ketika Pak Karno dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh nasional, para ulama memproklamirkan kemerdekaan. Maaf, belum ada negara yang mengakui secara tertulis Indonesia sebagai negara. Belum ada. Kalau mikir gitu, kapan merdekanya? Oh, ini kita belum kontak negara-negara lain loh. Ada yang dukung enggak ya? Nanti kira-kira gimana ini kalau setelah kita proklamirkan seperti apa ya? Kalau mikir begitu nggak pernah merdeka Indonesia. Tapi langsung pekik merdeka diteriakkan, 17 Agustus 45 diproklamirkan, ya merdekalah kita. Setelah itu baru kita urus. Bergerak, menjalani kehidupan kemerdekaan. Pasang niat yang besar menjadi bangsa yang merdeka. Hasilnya apa? Merdeka. Ada kurang lebih 10 negara memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Diawali Palestina, Mesir, Yaman, Saudi Arabia, dan seterusnya. Bisa kita baca di sejarah kemerdekaan bangsa kita ini. Ikhwani rahimakumullah. Ya, itulah cara berpikir orang yang sudah mengerti. Ya, sudah mengerti bahwasanya hidup itu untuk dijalani bukan dipikiri, tentu dengan niat-niat yang baik. Nah, kemerdekaan ini pada hakikatnya adalah bebas dari penjajahan. Sementara saat ini kita sebagai pribadi manusia, kita sendiri nggak bebas dari penjajahan nafsu. Masya Allah. Penjajahan nafsu, misal nafsu merokok. Nafsu merokok. Dikasih tahu sama dokter, Bapak ini sakit paru-paru, agak berat Pak, harus berhenti merokok. Kalau Bapak lanjutkan, nyawa Bapak bisa melayang. Ini karena nafsu merokoknya kuat, nyawa itu melayang nggak dipikirkan, udah mati urusannya Allah. Nanti kalau udah takdirnya mati ya mati, kalau belum waktunya ya nggak akan mati. Pakai dalil takdir pula ini. Untuk menuruti hawa nafsu pakai dalil takdir. Dia nggak bisa mengendalikan nafsunya ini. Rokok berhenti dulu ya, saya lagi sakit nih, berhenti kamu. Nggak bisa. Nggak bisa ngomong gitu sama rokok, nggak bisa. Baru sama rokok saja udah dijajah. Masya Allah, itu yang bab rokok. Ada lagi yang bab lain. Ya, kebiasaan yang negatif. Ya, kebiasaan yang negatif. Masing-masing kita ini punya sesuatu yang mungkin menuruti nafsu. Makan, Masya Allah. Dokter melarang, ya berdasarkan ilmunya. Bapak tidak boleh makan ini, mengandung kolesterol, ini membahayakan jantung Bapak. Tapi nafsunya suka ini, makannya enak semua ini. Ini kalau nggak makan begini rasanya nggak hidup, Masya Allah. Nggak makan begini rasanya nggak hidup, nafsunya itu. Ini kalau diturutin, nggak berhenti dari makanan macam-macam tadi, maka akan jadi sakit yang semakin parah dan akan menghilangkan nyawa. Na'udzubillah min dzalik. Muslim yang merdeka, dia bisa katakan sama nafsunya, stop dulu ya, sampai kondisi saya itu sudah betul-betul baik. Nanti kalau udah baik,
kita akan dialog lagi. Enaknya kamu saya makan 1 bulan berapa kali? Ya, dalam seminggu berapa banyak saya makan kamu nih. Dialog sama nafsunya nih. Nafsunya dikendalikan, itu baru muslim namanya. Itu namanya orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka. Kalau belum begitu, masih dijajah oleh setan, nafsu, hawa, dan dunia. Yang paling kesian yang dijajah sama dunia, Masya Allah. Takut kehilangan duit. Takut kehilangan pekerjaan. Gara-gara takut kehilangan pekerjaan, disuruh melakukan yang haram apapun dijalani. Daripada saya kehilangan pekerjaan, rempet haram dikit gak jadi masalah. Masya Allah. Nyerempet yang haram dibilang gak jadi masalah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara takut kehilangan pekerjaan, jelas-jelas ibunya di desa memanggil, nak pulang, temanin ibu. Ibu sudah tua, ibu gak mau meninggal sendirian. Pulang kamu nak, temanin ibu. Dia katakan, maaf bu, saya gak bisa pulang. Kalau saya pulang saya dipecat dari kantor. Takut kehilangan kantor, gak takut kehilangan ibu dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini dijajah yang luar biasa oleh yang namanya dunia. Ikhwani rahimakumullah. Dunia ini bisa menjelma menjadi macam-macam bentuk. Ya, macam-macam bentuk. Segala sesuatu selain Allah yang ada dalam hati, mengalahkan Allah, mengalahkan aturannya Allah, itulah dunia. Ya, itulah dunia. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi manusia yang merdeka atau manusia yang terjajah? Kalau mau jadi manusia yang merdeka dan setiap muslim harus jadi orang yang merdeka, maka kita harus berjuang. Ya, jihadun wa niyah. Berjuang melawan nafsu, berjuang melawan ego, berjuang melawan syaitan, berjuang melawan dunia. Caranya ya dengan melaksanakan perintah Allah. Belajar setiap hari, cari ilmu terus tanpa henti. Nabi Musa pun gak pernah berhenti cari ilmu, walaupun udah menjadi Rasul, kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti minta tambahan ilmu, walaupun ilmu beliau adalah ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang Allah katakan diwahyukan. Kalau bicara Rasulullah semuanya itu wahyu ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul masih suruh minta terus sama Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu dalam mengisi kemerdekaan dan mengisi sisa-sisa waktu yang kita miliki dalam perjalanan hidup sampai nanti akhir usia, maka tidak ada yang lebih baik daripada mengisinya dengan ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh. Insya Allah kalau begitu, hidup kita akan penuh dengan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.